Pagi teman-teman UT Surabaya, kita ketemu lagi dalam acara ngobrol bareng arek UT Surabaya. Dengan saya Citra, nanti bareng sama Bu Tiara. Tapi Bu Tiaranya belum online, tunggu dulu ya. Ada yang nanya dari SDRRSN, kan nanti siarannya disimpan di IGTV kan? Iya, nanti kita simpan. Tunggu dulu ya, narasumbernya belum online. Udah tahu tema kita hari ini kan? Tema kita hari ini itu setelah daftar mahasiswa baru ya, harus ngapain ya? Nah, nanti kita kasih tahu untuk teman-teman mahasiswa baru itu mesti ngapain kalau udah daftar di UT Surabaya. Suaranya kurang keras. Udah kedengeran belum? Soalnya pakai headset. Oke, saya undang dulu ya untuk narasumber kita, Bu Tiara. Halo, selamat pagi. Oke, Tiara, ini kita uh, mau pakai topik kan setelah daftar mahasiswa baru ya utamanya harus ngapain ya. Nah, itu kira-kira harus ngapain aja. Nah, ya, terima kasih yang jelas. Setelah untuk khusus untuk mahasiswa baru, ini suara saya terdengar kan Mbak Citra? Suaranya kedengeran, cuman kok kresek-kresek ya? Oh, betul. Ada. Sudah, ya. Nah, mendingan. Nah, untuk mahasiswa baru, itu kan setelah daftar online yang lewat sudah itu, kan setelah daftar online, kan dapat setelah mengirim berkas, kan dapat email ini ya Mbak Citra ya? Iya, dapat email validasi. Ya, dapat validasi. Nah, setelah dapat email validasi, itu nanti mahasiswa, teman-teman sahabat UT, itu harus registrasi mata kuliah. Kita kan diperpanjang ya sampai tanggal 31 Oktober, Oh, Agustus. Ya. Agustus. Jadi untuk registrasi mata kuliah teman-teman mahasiswa baru itu diperpanjang sampai 31 Agustus, guys. Kalau kalian belum registrasi mata kuliah, bisa langsung registrasi mata kuliah gitu ya, Bu ya. Ya, benar sekali. Nah, Nah, kalau untuk registrasi itu bisa langsung lewat SIA. nah Ini itu nanti tinggal dikasih tahu caranya. misal linknya ini ala-ala itu, tapi linknya siapa? Nah, tinggal nanti langsung mencari. Setelah itu ya registrasi. Contohnya ini untuk khusus untuk SIPAS ya. Kalau SIPAS Nah, nanti ini langsung sifat. aja, pas tempat ujiannya langsung aja cari mana Lamongan, klik aja Lamongan, terus pan. Nanti setelah simpan billing, itu mesti ngapain ya? Nah, setelah simpan billing, tinggal cetak aja. Nah, ini untuk teman-teman cetaknya di rumah. Bisa di rumah, tidak harus datang ke kantor UT Surabaya. Nanti bisa ini klik cetak. Ini nanti di sini bisa dilakukan di akun SIA masing-masing loh ya. Nah,
cetak dan cetak, terus mencetak, terus langsung aja bayar di bank. Bank yang boleh itu apa aja ya Mbak Citra ya? Kalau Bank Mitra UT itu kita BUMN ya. Bank Mandiri, BTN, BRI, dan BNI. Atau teman-teman bisa juga bayar di Alfamart atau Alfamidi. Alfa ya, bukan Indomart. Mudah sekali. Ini untuk registrasi mata kuliah. Nah, setelah registrasi mata kuliah itu harus ngapain lagi ya? Kalau untuk registrasi setelah registrasi mata kuliah, terus habis itu bayar. Biasanya kan di LIP itu di lembar informasi pembayaran yang teman-teman print itu Bu Tiara ada note di bawahnya untuk teman-teman daftar di e-learning. Oh ya, daftar di e-learning. Jadi setelah ini penting untuk teman-teman baik SIPAS atau non-SIPAS itu setelah bayar registrasi mata kuliah nanti langsung aja buka ini, buka di sini e-learning.ut.ac.id e-learning.ut.ac.id nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, sebelum ini nanti di sini ada pengumuman, ada panduan. Nah, sebelum lanjut lagi ini lalu apa sahabat itu jangan lupa untuk membaca dulu panduannya. Banyak nih panduannya, ada panduan aktivasi online, terus panduan ini karir, terus panduan melaksanakan hal di sini lengkap sekali. Jadi sebelum sahabat putih itu bertanya dulu, itu dibaca dulu, baru kalau misal ada yang kurang paham baru bisa dibacakan. Oh, jadi untuk teman-teman yang mau melakukan aktivasi tutorial online, disarankan membaca panduannya dulu, gitu ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Nah, terus, di sini juga ada pengumuman. Nah, buat sahabat UT itu jangan mager-mager buat baca pengumuman. Nah, ini pengumuman yang terbaru tentang jadwal tutorial online program MT, FISIP, FSP, dan lain-lain. Nah, di sini ada jadwalnya, di sini lengkap. Nah, ini bagi yang tanya nanti kuliahnya ini kapan, nah bisa di sini dimulai tanggal 28 September ini untuk sesi 1 dan berakhirnya nanti akhir dari sesi 8 22 November. Nah, ini sahabat UT jangan sampai lupa untuk jadwal ini ya, nanti mendadak sudah berakhir, loh Bu saya belum ikut tutorial online loh Pak, ini gimana Pak ini. Nah, ini untuk tutorial online mata kuliah. Nah, untuk sahabat UT yang ikut PAP, nah ini kan info dari tim registrasi dan kemudian kan PAP-nya nanti juga punya penjaminan. Nah, ini ada tutorial online PAP. Ini ada waktunya. Jadi ada perbedaan antara tutorial online mata kuliah dan tutorial online PAP. Terus ada juga bimbingan karir juga. Nah, ini ada hal penting. Ada aktivasi dan konfirmasi tutor. Terakhir ya ini kurang seminggu lagi loh Mbak Citra. Oh gitu, jadi untuk teman-teman yang udah daftar sebagai mahasiswa baru, disarankan untuk segera langsung daftar di e-learning ya. Iya, benar. Ya, pakai menu aktivasi. Dan ini nggak cuma mahasiswa baru aja, semua mahasiswa UT. Oh, jadi seluruh teman-teman mahasiswa. Ya, benar. Jadi mungkin tahapannya gini ya, Bu Tiara. Jadi tahapannya untuk teman-teman mahasiswa baru, silahkan aktivasi tutorial online biar punya akun di tutorial online. Ya, benar. Nah, gitu. Terus nanti setelah punya akun di tutorial online, teman-teman wajib mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online. Nah, nanti itu batasnya tanggal 7 September. Nah, untuk teman-teman mahasiswa lama, sama juga tanggal 7. Ya, oh. Kurang 1 minggu, 2 hari dikit lah. Ya. Ya. Jadi Terus
untuk teman-teman mahasiswa baru nanti akan ada orientasi nggak? Ya, nanti akan ada orientasi. Nah, nanti ada namanya itu OSMB dan PKBG. Mungkin kalau di kampus-kampus lain kan istilahnya kan ospek kan ya. Ospek dan pasti ada tugas ini itu Melonjoan kan ya. Ya, ada yang ya begitulah ya. Ya benar-benar. Tapi kalau di UT gimana? Sama seperti itu atau enggak? Oh, tenang, tidak. Justru kalau di UT itu enak sekali untuk ospeknya. Itu kita akan diberi informasi, terus diajari bagaimana sih cara belajar di UT itu. Karena pasti di UT ini kuliahnya itu asimetris. Oh, jadi kayak kuliah umum gitu ya? Kalau untuk OSMB-nya? Ya, kayak kuliah umum juga sih ya, lebih ke nanti ada info-info penting gitu, jadwalnya, registrasi. Jadi kalau misal sahabat itu yang kurang jelas waktu ini kita live, terus waktu tanya-tanya di kantor BPD juga kurang jelas, nah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan OSMB. Oh iya, OSMB-nya nanti kira-kira online atau tatap muka ya? Ini rencananya nanti online. Wah, online loh. Ya, online jadi bisa di mana aja, bisa di rumah sambil rebahan. Sambil kerja juga bisa kan ya? Iya, sambil kerja. Nah, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ikut OSMB. Ya. Pentingnya OSMB dan PKB itu juga pernah disampaikan oleh Bapak Koordinator BDA kita waktu Pak Dwi Sambada kemarin. Ya, ini Mbak Cita ada yang bertanya ini? Iya, tadi ada yang nanya untuk pembayaran lewat Tokopedia bisa nggak? Bisa untuk lewat Tokopedia. Yang kedua, untuk form kesediaan mengikuti tuton itu cuma centang aja. Iya benar, cuma centang aja, tapi jangan sampai salah pilih ya. Iya, kan ada dua pilihan, dia mengikuti atau tidak mengikuti. Jadi jangan sampai. Kalau untuk ini, Mbak Cita, untuk yang cara yang bayar lewat Tokopedia, itu caranya seperti ya bayar BPJS biasa. Jadi nanti itu diarahkannya ke OVO. Oh gitu. Oh iya. Iya, teman-teman yang sudah melakukan pembayaran, meskipun lewat Tokopedia, lewat M-Banking, internet banking, yang penting bukti bayarnya jangan lupa disimpan. Ya, entah itu screenshot atau fotokopian ya, Mbak? Iya, karena untuk kan kita ada dua jenis layanan nih, Bu Tiara. Kan ada SIPAS dan ada yang non SIPAS. Kan nanti teman-teman berhak mendapatkan buku tuh. Untuk yang teman-teman non SIPAS gimana? Untuk teman-teman yang SIPAS bagaimana? Nah, kalau untuk yang non SIPAS itu nanti bukunya akan langsung dikirim dari UT Pusat ke alamat sahabat UT. Jadi pastikan alamat sahabat UT yang di SIA itu benar-benar alamat domisili lengkap benar. Jadi biar tidak ada kesalahan Pak ekspedisinya tuh nyasar. Itu untuk yang salah alamat ya. Ya, alamat itu yang penting, itu alamat dan nomor HP. Soalnya biasanya kan masuk JNT, JNE, pos itu pasti kalau ada alamat yang salah pasti telepon juga. Benar ini. Nah, kalau untuk yang SIPAS itu ambilnya itu langsung di kantor UT Surabaya. Syaratnya apa Bu untuk ambil? Nah, syaratnya itu membawa itu billingnya dan juga bukti bayarnya juga. Oh, berarti fotokopi billing dan fotokopi bukti bayar. Oh, untuk jam operasional pengambilan buku? Pengambilan buku ya jam bukanya UT itu mulai jam 8 pagi ya Pak ya? Jam 8:30 sampai jam 8:30? Sampai jam 3 sore ya? Oh ya. Berarti teman-teman yang mau untuk jenis layanan SIPAS non TTM yang mau ambil buku bisa hari Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi sampai jam 3 sore. Ya. Oke. Ini ada yang nanya ya, Assalamualaikum Bu dari Bismillah 0500. Mau tanya, kan kemarin saya udah daftar, terus dapat email itu dapat tip, terus saya sudah bayar di bank. Apakah itu sudah terregistrasi? Iya, sudah.
Sudah. Gitu kan Nah, ya Bu ya? setelah ya, nah ini kan untuk yang mbaknya ini mbak praktis lah. Nah, setelah registrasi itu nanti jangan lupa langsung buka e-learningnya, buka di e-learning kayak bilang tadi. Nah, buka di e-learning jangan lupa nanti untuk klik aktivasi dulu. Kalau untuk mahasiswa baru pasti klik aktivasi. Nah, ini jangan lupa dibaca seret, baca. Terus ini continue. Kan? Ini soalnya saya pengaturannya bahasa Inggris. Nah, tinggal diisi. Nah, ini untuk mahasiswa, khusus mahasiswa baru. Nah, aktivasi ini berlaku untuk seumur hidup. Jadi, waktu mahasiswa baru itu harus aktivasi. Setelah aktivasi, klik yang form kesediaan tutor. Nah, untuk mahasiswa lama, hanya klik form kesediaan tutor. Tapi, nah, untuk mahasiswa lama nih, sahabat yang mahasiswa lama. Kalau untuk klik kesediaan tutornya itu gagal, nah otomatis mungkin aktivasinya itu dulu mati. Kan kalau aktivasi kan 2 semester tidak ikut tutor, otomatis kan harus aktivasi ulang. Jadi kalau misal sahabat itu yang lama, mahasiswa lama yang gagal isi form kesediaan tutor, coba deh aktivasi lagi. Nah, jangan lupa tanggal lahir. Nah, email ini yang penting nih. Email itu kalau bisa syaratnya harus email dan jangan sampai emailnya tuh ganti. Kalau ganti nanti harus lapor ke LBP. Itu Mbak Citra. Oh gitu. Jadi untuk teman-teman yang salah aktivasi itu harus buat laporan di LBB gitu ya. Iya. Nah ini ada yang nanya, OSMB-nya nanti daring atau tatap muka? Ini ya, daring. Terus Iya, ada daring. dari Savameta, informasi mengenai pelaksanaan orientasi bagaimana Bu? Di web? Nanti di informasinya Nanti pasti di-share jelas di di web ya? iya web UT Surabaya itu, dan juga diusahakan juga kalau untuk jadwalnya nanti. Oh, jadi nanti informasi tentang OSMB, orientasi studi mahasiswa baru, akan diumumkan di websitenya surabaya.ut.ac.id. Ya, pokoknya di yang Jadi jelas ditunggu dulu. info penting ya. Info penting itu pasti di website ya. Jadi gitu guys, untuk info-info penting itu pasti di website. Ini ada yang nanya dari Dimas Ditya Pratama, apa nanti kita tahu teman-teman seangkatan atau sejurusan kita? Nah, untuk teman-teman seangkatan jurusan itu nanti akan waktu di OSMB pasti akan dikumpulkan sesuai dengan jurusannya dan juga sesuai dengan kabupaten kota. Nanti jadi waktu ikut SMP kan bisa kenalan tuh. Halo kakak, namanya siapa dan jurusan apa? Nah, ini juga kabar penting untuk sahabat UT. Nah, rencananya tim nanti tim Soskrom itu akan membuat sebuah grup Telegram. Nanti untuk link Telegramnya akan bisa juga di Instagram. Itu nanti isinya semua mahasiswa khusus UT Surabaya. Sahabat UT Surabaya itu bisa. Oh, jadi nanti akan ada grup Telegram ya, tapi masih dalam proses. Ditunggu aja guys untuk Telegramnya. Atau bisa juga di Instagramnya UKM kan di Kota Surabaya ada tuh sekelompok mahasiswa yang membentuk satu ke organisasi namanya UKM. Oh gitu. Itu nanti bakal ada info-info bermanfaat seperti lomba. Oke, ini ada yang nanya lagi dari Andre Wija. Bu, saya mau tanya, kemarin saya sudah di email dan tinggal registrasi MTK, tapi di web kok nggak bisa registrasi MTK ya? Kalau lewat live kayaknya kita nggak bisa bantu ya Bu Tiara ya. Mending datang langsung ke kantor tanggal 31 ya. Karena 31 kan terakhir. Tanggal 31 itu hari Senin. Nah, Senin. Jadi nanti hari Senin sahabat itu bisa langsung aja datang ke Surabaya. Nah, berarti untuk yang teman-teman yang masih kesulitan untuk registrasi mata kuliah lewat SIA-nya bisa langsung datang ke kantor besok hari Senin tanggal 31 karena itu hari terakhir. Ini ada lagi yang nanya
Dari Anissa PW11. Karena pandemi ini kan jurusan manajemen nggak bisa TTM ya Bu. Jadi secara otomatis kemarin daftar jadinya Tuton. Nah, apakah bisa ikut tuh web? Nah, gini, kalau untuk manajemen kan ada dua layanan. Nah, ini kakaknya itu ikut layanan Sipas ini apa Sipas TTM ini. Nah, kalau untuk yang mahasiswa yang Sipas ini yang berbasis Pokjar, itu kan pasti ada setengah TTM, setengah tutor. Nah, kalau untuk yang tutor, itu wajib ikut tutornya. Nah, kan pasti ada yang 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah yang wajib TTM. Nah, untuk yang mata kuliah yang terrealisasi TTM, itu nanti wajibnya ikut web, bukan tutor. Gitu. Tapi kalau mau ikut tutor kayaknya bisa deh. Tapi tergantung nanti biasanya si pasar yang kan kalau di tutor kan pasti otomatis muncul ya, mata kuliahnya. Ya, Oh, jadi untuk Anissa PW11 ini pastikan dulu si pasnya si pas semi atau si pas non TTM. Gitu. Ini juga ada yang nanya. Dari Raffi Wadiana. Maaf Bu, pengambilan bukunya tadi bisa diwakilkan? Pengambilan buku nih Bu Tiara, bisa diwakilkan nggak? Ya bisa. Tapi ya itu tadi syaratnya fotokopi bimbing dan fotokopi apa namanya bukti pembayaran. Bukti bayar. Ini jaga mungkin bawa KTP juga, KTP asli. Karena kan pasti akan dicek tuh. Ini apa siapanya ini? Apakah ini kakaknya atau pacarnya atau suaminya, istrinya? Oh, non Sipas. Ini kalau non Sipas, ya yang Anissa PW11 yang nanya tadi yang untuk TTM, itu web itu. Kalau non Sipas kan? Semuanya tutor. Jadi kalau untuk non Sipas dan Sipas non TTM itu semuanya itu harus ikut tutor. Bukan web. Kalau web itu bagi yang mahasiswa berbasis Pokjar yang ada kelas TTM-nya. Oh, atau ini agak riwah ya urusannya Anissa PW ini. Mungkin dia non Sipas yang mengajukan TTM Atpem. Oh, apa TTM Atpem ya? Ya kan nanti infonya bisa ke kantor aja kali ya Bu ya, karena kan panjang ya. Iya, untuk permasalahannya. Nanti akan dijelaskan detail oleh itu petugas admin yang di sana. Jadi untuk Anissa PW11 kita saranin ke kantor aja ya, karena masalahnya agak panjang. Ini ada dari Aza. Bu, kalau saya non TTM berarti ini saya ikut tuton ya Bu? Yep, benar sekali, ikut tuton. Jadi untuk pembelajarannya UT itu seharusnya kan menggunakan tutorial online. Jadi teman-teman yang nanya Mbak, saya Sipas atau non Sipas itu sistem pembelajarannya gimana? Sebenarnya sama ya kayaknya Bu Tiara ya? Sama, jadi sistem pembelajaran itu berbasis buku, kan ada belajarnya itu lewat buku, yang buku materi pokok itu, dan juga lewat tutorial online. Jadi dimanfaatkan. Dan tidak hanya tutorial online aja sebenarnya Mbak. Itu banyak sekali kayak misal di YouTube-nya terus ada buku online juga. Nah ini ada yang ini. Ada dari Jaltisya ya? Maaf Bu, kemarin saya sudah registrasi online dan sudah dapat email juga, tapi masih bingung untuk langkah selanjutnya masalah pembayaran dan ambil matkul dan lain-lainnya. Gimana Bu? Bisa ke kantor hari Senin untuk registrasi mata kuliah? Iya, nanti kan diarahkan oleh Mbak Citra juga, mungkin saya juga di sana. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, benar-benar amat sangat bingung, nanti langsung aja datang ke kantor Surabaya. Mulainya nanti jam 8:30 ya kan bisa Benar, jadi kalau mau ke kantor hari Senin sampai Jumat, itu jam 8:30 sampai jam 3 sore. Tapi untuk registrasi mata kuliah, khususnya mahasiswa baru atau mahasiswa lama, terakhir tanggal 31. Jadi bisanya hari Senin. Ini tentang fasilitas WiFi ID. Wah, ini berarti pakarnya ini Mbak Citra.
harus mengundang Aduh, ada yang bapak. nanya tentang fasilitas WiFi ID gimana, Kak? Kalau tentang fasilitas WiFi ID, untuk aktivasinya itu bisa datang langsung ke kantor, tapi ada persyaratannya. Persyaratannya untuk aktivasi. Jadi gini, wifi.id itu kan fasilitas untuk teman-teman mahasiswa UT. Jadi teman-teman yang sudah melakukan pembayaran, jadi registrasi tiap semester, teman-teman itu bisa mengaktifkan akun WiFi ID. Nah, itu caranya datang langsung aja ke kantor UT selama dia sudah melakukan pembayaran. Jadi Kalau bebas ya, belum nggak ada melakukan, batas waktu ya. nggak ada. Jadi kalau Nggak biasanya ada. teman-teman itu untuk mahasiswa lama ya, setelah mereka bayar, mereka pasti ke kantor untuk pengaktifan WiFi ID. Lumayan kan internet gratis Oh, gratis untuk baik tutorial biasa online. Iya. ya, daripada bayar wifi ID 5.000 cuma 6 jam sekarang. Oh, ada waktunya ya? Iya ada waktunya, kalau wifi ID-nya UT kan bebas selama. Iya. Tapi untuk khusus untuk ya ikut secara online, mengakses buku Iya. online, bukan buat gamer lo ya. Ya benar-benar. Jadi ada pembatasan sekarang untuk WiFi ID-nya. Ini ada yang nanya, Bu, Ning Sih 18. Untuk si pas non TTM, apa bisa bukunya dikirimkan ke alamat mahasiswa, Bu? Ini kemarin kabar dari petugas buku kayaknya masih belum ya. Harus yang sifat non TTM harus ambil langsung ke kantor. Ini Oh, bisa jadi untuk dilakukan kok. teman-teman si pas non TTM tetap harus ambil ke kantor UT, Ya, dan kalau yang bersangkutan nggak bisa boleh diwakilkan. ya. Nah ini Sudah kalau terjawab untuk ya? teman-teman Mm-mm. mungkin kalau untuk yang sipas non TTM kan mungkin belum sempat tuh ambil buku. Nah Mm-mm. bisa mengakses ini RBV buku online-nya UT. Ini sudah ada di Ah, sini ruang bisa baca langsung virtual ya? mahasiswa. Iya, ruang baca virtual. Sebenarnya kalau untuk aplikasi di Google apa namanya, Google Restore? Play, ya Play Store itu ada. Kalau nggak salah sudah pernah di-share juga di Instagramnya UT Surabaya untuk tutorialnya. Itu untuk yang buat di HP. Nah, kalau untuk di laptop bisa pakai ini, ruang baca virtual. Nah, di sini ada usernya itu mahasiswa, terus passwordnya UT. Contohnya ini aja, kayak ini ada pengantar aplikasi niaga. Ini diakses oleh semua orang, sebenarnya bisa ini, nggak cuma mahasiswa, tapi kalau yang lewat. Nah, langsung ini klik full text, ini akan diarahkan. Nah, sebenarnya tinggal cek mahasiswa. Wah, terus, nah, ini tadi UT peduli ya, peduli. Nah, tinggal kapcanya 4615. Nah, sudah. Nah, itu Jadi buat untuk layanan buku online. ya buku online. Jadi buat sahabat UT yang misal yang non sipas bukunya belum terkirim. Terus yang layanan sipas non TTM belum sempat ambil bukunya di kantor UT. Nah, bisa baca lewat sini. Dan ini isinya juga RBV. sama kok. Ya di ruang baca virtual. Untuk webnya RBV apa ya, Bu ya? Ini nanti tinggal masuk aja di ini pustaka.ut.ac.id, nanti pustaka.ut.ac.id, ini website perpustakaannya UT. Langsung ini ada klik tulisan RBV, klik aja. Nah, sudah tinggal nanti jurusannya mau FE, FISIP, FKIP, MSc atau pasca sarjana. Buat sahabat UT yang jurusan pasca sarjana juga bisa. Nah, tinggal nanti pilih. Ini kan FE, coba FKIP. Biasanya kan masuk ujian banyak FKIP. Nah, ini banyak. Dan ini ada jurusannya, sebelah sini ini jurusan. Ada pendidikan bahasa, bahasa Inggris, matematika, lengkap pokoknya kalau di sini. Itu Mbak Citra.
Oh, jadi untuk teman-teman yang belum ambil buku ataupun dapat buku bisa memanfaatkan pustaka.ut.ac.id. Ya, Lalu pilih pustaka. menu RBV. Nah, ini ada yang nanya lagi. Tanggal terakhir pengambilan bukunya kapan ya, Bu? Kayaknya tidak ada tanggal terakhir kalau pengambilan bukunya itu. Jadi kalau ini sahabat UT yang pengen benar-benar setelah bayar terus pengen dan segera belajar, ya langsung aja diambil. Tapi kalau alah ntar aja deh, nah, bisa nggak masalah. Kalau untuk pengambilan buku nggak ada batas terakhirnya kok. Ini ada lagi yang nanya, Bu, cara aktivasi rutin ini bagaimana ya, Bu? Ini aktivasi yang dimaksud mungkin e-learning kali ya? Nah, ya. Oh ini ya, sebelum di atasnya juga ada yang bagaimana cara mendapatkan alma mater ini. Oh, oh iya, alma mater. Alma mater itu belinya di kantor. Menemui Bu Erna atau Pak Wahyu. Tapi untuk alma mater ini bayar sendiri. Kisaran Oh iya, di luar kemarin biaya ya, kuliah. ya antara 130 sampai 140 tergantung ukuran. Nanti tanya aja ke Bu Erna atau Pak Wahyu ya. Oke, udah. Oh ya benar, ini yang ditanyakan cara Ya, aktivasi Tuton. aktivasi. Nah, kalau aktivasi tadi kan sudah sempat saya jelaskan juga. Aktivasi. Nah, ini aktivasinya. Nah, kalau untuk aktivasi mungkin bisa saya bukakan kan. Ini klik aktivasi. Terus ini dibaca, terus continue. Nah, tinggal isi. Nah, terus langsung kirim. Nah, sudah nanti akan namanya dapat email, email aktivasi, nanti tinggal ikutin aja cara-caranya. Apa langkah-langkah selanjutnya. Jadi dipastikan emailnya ini email yang aktif, email yang bukan yang lupa password, tapi email yang benar-benar email yang masih aktif. Kalau Terus disarankan itu yang login di HP ya, kalau emailnya ya, yang digunakan untuk aktivasi. Ya kan kalau login di HP kan pasti aktif terus itu. Nah untuk klik yang kesediaan tuton itu ini saya nggak bisa membuka ya soalnya bukan mahasiswa juga. Iya, jadi untuk Nah, teman-teman yang nanya, Kak, formnya itu gimana? Formnya itu ketika teman-teman login di akun e-learningnya. ya ini di Jadi sini teman-teman nanti teman-teman juga bisa, ini kan ada panduannya. Ini bisa nanti teman-teman di sini klik masuk dulu di e-learning.ut.ac.id, klik panduan. Nah, pasti ada panduannya ini. Nanti panduannya itu diklik nanti akan ini ada video panduannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, di sebelah sini juga tuh banyak sekali teman-teman yang membuat tutorial. Jadi buat sahabat tutor mahasiswa baru atau mahasiswa lama, manfaatkan ini situs terbesar setelah Google, YouTube. YouTube. Iya. Nah, di sini ya, ini sudah ada kan caranya. Nah, di sini disuruh isi kan. Nah, isi. Terus isi. Nah, saya tepatkan dulu. Nah, ini kan ya, setelah nanti kirim, nah, pasti akan disuruh masuk ke email. Nah, setelah di email, nah, nanti akan ada klik di sini. Nah, itu, ini kan, nah, tinggal aja. Jadi, pastikan teman-teman di emailnya itu aktif. Nah, di sini itu udah ada proses akun telah teraktivasi. Setelah itu setelah login. Nah, setelah login, nah, ini ada tulisan formulir kesediaan mengikuti tutor. Jadi nanti diklik aja ini. Sudah nanti diklik, nanti pastikan mengklik yang ya saya bersedia mengikuti tutorial online. Itu. Jadi sebelum mengklik disimpan itu lebih baik dibaca dulu. Setelah dibaca baru disimpan. Gitu ya, Bu ya? Ya benar. Di sini juga ada caranya juga. Jadi ini di panduan ini sudah lengkap. Baru kalau nanti ada permasalahan bisa langsung aja datang ke UT Surabaya. Kalau bisa ada permasalahan itu Mbak Citra. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
dari Mas Sudi Zakaria. Mohon maaf Bu, untuk jam tuton itu bebas atau terjadwal? Kalau untuk jamnya itu bebas. Yang terjadwal itu hanya per sesinya. Jadi tadi kan di mana ya? Pengumuman itu sesi 1 itu jadwalnya misalnya ini sesi 1 28 September sampai 4 Oktober. Jadi dalam satu sesi itu cuma dikasih waktu antara 28 September dan 4 Oktober. Satu Nah, minggu. untuk akses ya 1 minggu, untuk akses diskusi, menjawab pertanyaan, diskusi terus mengerjakan tugas, itu untuk jamnya bebas 24 jam. Jadi mau login kapanpun, malam hari, pagi hari, siang, itu bebas. Oh gitu, jadi udah terjawab. Ada lagi, oh ini ada yang nanya KTM dari Ardia PC, kartu tanda mahasiswanya dapatnya kapan Bu? Nah, kalau untuk KTM itu biar cepat, langsung aja datang ke kantor Surabaya, nanti menemui Mas Hardika buat foto KTM. Jadi nanti setelah foto langsung KTM jadi pada hari itu. Sebenarnya bisa Berarti sih foto ngirim langsung jadi foto. kayak EKTP ya? Ya, sebenarnya bisa sih ngirim foto lewat email. Cuma tetap aja KTM-nya ambilnya di kantor Surabaya. Jadi mending dandan cantik dulu di rumah, terus datang ke kantor, foto, udah. Jadi langsung Ceklik jadi pada ya hari di itu. KTM-nya. Oke, ke pertanyaan berikutnya dari Jaltisya. Untuk kantor alamat lengkapnya mana ya? Dan langsung menemui kemana? Kalaupun Senin nggak bisa hadir, apa masih bisa di hari lain? Oh, ini untuk registrasi mata kuliah ini. Nah, kalau untuk alamat kantor di apa bio-nya UT Surabaya sudah lengkap. Jadi nanti sebenarnya alamatnya itu di kampus CUNER. Nanti masuk aja kalau gerbangnya sekarang yang dibuka itu gerbang sebelah gedung ACC. Yang gerbang Jalan Mer itu nanti masuk aja belok ini sudah nanti ketemu ada ubur-uburnya UT Surabaya. Nah, untuk di sini tidak bisa hadir. Ini masalahnya registrasi mata kuliahnya terakhir tanggal 31. Nah, Bagaimana ini Mbak Citra? nggak bisa ini. Kalau untuk teman-teman yang mau registrasi datang ke kantor ya hari Senin itu. Kalau Selasa nanti dibilangnya sudah nggak bisa registrasi. Jadi coba aja untuk yang tadi Kak Jalisia itu coba aja dulu login ke SIA, terus klik registrasi, nanti tinggal kalau non CIPAS itu nanti bisa lihat di katalognya UT. Klik aja Ya? di Google kurikulum, nanti klik aja di Google katalog UT, nanti bisa cek mata kuliahnya di situ. Terus registrasi, kalau untuk yang registrasi mata kuliah yang aktivasi tutor itu bisa sampai tanggal 7 September. Mau untuk registrasi mata kuliahnya sampai 31 Agustus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Yuven. Untuk jas, KTM, dan lain-lain diambil ke kantor atau gimana? Ya, tadi sudah dijelaskan sama Bu Tiara, untuk jas alma mater itu di luar biaya perkuliahan. Jadi teman-teman harus beli sendiri di kantor UT. Untuk KTM, foto langsung jadi di kantor UT. Kalau buku tadi sesuai dengan layanan. Kalau pas di rumah, kalau pas nanti DM, di kantor UT Surabaya. Untuk buku ya. Nah, ini ada lagi dari Anindita. Bu, kalau sifat nanti TM jadinya full tuton ya Bu. Kalau UO-nya apa di UT-nya? Soalnya saya sambil kerja. Nah, ini maksudnya kalau untuk tuton itu kan bisa dikerjakan di rumah. Nah, kalau UO ini kenapa ini mungkin di billingnya itu Mbak Citra yang billing kan sebelah iya benar, kanan di kan ada di sebelah UO. kanan Ya, ada status layanan UO garing TO. Itu apa ya Bu? Kalau UO kan ujian online, itu maksudnya mata kuliah itu bisa diajukan ujian online. Kalaupun tidak, ya tapi kalau untuk mengajukan ujian online itu harus ada tambahan biaya 150.000 per mata kuliah. Nah, kalau tidak diambil ya sudah ikut ujian yang biasa, ujian UAS tulis itu. Terus ada garing TO, maksudnya TO itu wajib diikuti mata kuliah itu bisa diikuti tutorial online.
Oh, jadi untuk teman-teman yang bingung ketika baca billing, kita bantu dari sini ya, dari live Ya, IG kita saat ini. Status layanan kalau kita baca billing yang di pojok kanan itu kan ada UO ya, garing TU. Jadi UO ya, itu maksudnya mata kuliah itu diinformasikan kepada teman-teman ditawarkan untuk ujian online. Nah, ya, TO-nya bahwa mata kuliah itu wajib untuk ikut tutorial online. Gitu ya, Bu ya, ya, singkatnya. ya, singkatnya seperti itu. Oke. Dari Dimas, makasih ya untuk info alamatnya. Iya, terima Nah, kasih ini juga. dari Budi Waone, permisi untuk jalur Sipasemi, apakah modulnya sudah bisa diambil di kantor UT Surabaya? Nah, kalau untuk si Paseni itu ambilnya di kelompok belajarnya. Ini Kak Budi Waone, ini Hmm? dari Pokjar mana dulu? Soalnya kalau untuk si Oh, jadi, Paseni kan itu berbasis Pokjar. Semua buku sudah dikirimkan ke Pokjar. Jadi ambilnya ke Pokjar ya Kak ya. oh gitu. Oke, ini dari Bismillah 0500. Pengambilan bukunya untuk Sipas non TTM mulai kapan ya, Bu? Kemarin Ini kita sudah saranin setelah tanggal 5 kalau di Pelma itu. Maaf, setelah tanggal 2 September. Karena kan batas akhir cuma pembayaran sampai tanggal 2 kemarin. ya, ini cuma kemarin kabar dari apa namanya dari Bagian buku, bagian buku itu kalau untuk manajemen sepertinya sudah mulai datang. Tapi untuk yang ini berdatang mungkin kabar baik. lebih dari manajemen sama hukum kalau nggak salah sudah datang. Nah, ini Cuma kabar ya baik buat teman-teman jurusan manajemen sama hukum. Yang udah semester 1 yang mau ambil buku silahkan. Udah bisa karena stoknya udah ada. jadi, tapi Itu untuk ya, Bu ya. jaga-jaga yang penting setelah tanggal 2 itu aja deh. Oh, jadi setelah tanggal 2 Ya, aja. Ya, kalau memang mau ambil silahkan. Ini dari Budi Waone tadi menyikapi kebijakan Mendikbud, apakah untuk teman-teman Sipasemi ada kemungkinan sudah bisa TTM kembali? Soalnya rindu dengan suasana kelas dan teman-teman seperjuangan. Waduh, ya. ini sudah ada kebijakan baru belum, Bu, tentang tatap muka? Nah ini kemarin setelah ada rapat dari pusat itu kebijakannya masih tetap kuat Kak. Jadi mohon maaf ya. Jadi kemungkinan ini TTM masih belum diperbolehkan, masih diharamkan. Yang karena Surabaya kan masih Zona merah apa ya? namanya zona merah juga. Gitu. Jadi hampir semua UPBJJ tidak hanya Surabaya aja, semua UPBJJ semuanya harus web. Ini TTM-nya Oh, masih jadi diharapkan. jadi untuk teman-teman yang memiliki jenis layanan Sipasemi itu adalah beberapa mata kuliah di tutorial tatap muka kan dan beberapa mata kuliah di tutorial online kan. Untuk tatap mukanya nanti akan digantikan dengan web lagi sama seperti semester kemarin. Gitu ya, Bu ya. Ya benar. Oke, lanjut dari file store. Ini ospeknya tanggal berapa ya, Kak? Ospeknya tadi udah dijelaskan, dicek secara berkala di webnya Surabaya UTS ID. Yang jelas di atas tanggal 2 karena tanggal 2 kan batas akhir pembayaran. Jadi nanti tanggalnya setelah tanggal 2. Nah, itu jawabannya ya. Dicek webnya setelah tanggal 2 September. Oke, ini dari Miss Itamun. Sudah mengajukan pergantian mata kuliah karena ada perubahan kurikulum tunggal. Sampai sekarang belum ada jawaban. Sedangkan sebentar lagi batas waktu pembayaran selesai. Gimana solusinya? Oh, Nah, ini tentang ini kurikulum tunggal ya untuk beberapa jurusan itu ya? ya yang kita pertama FE ini yang banyak Sama FISIP untuk akuntansi D3 perpajakan mungkin ya? ya yang kita pelajarkan akuntansi manajemen kalau nggak salah. Mm-mm. Ini Nah, ini perubahan yang penggantian mata kuliah diajukannya kemana? Ke Halo UT kah? ke HUT atau ke fakultas atau bagaimana? Nah, makanya Nanti ya, kalau nanti ya Kak ya. penggantian, iya. Jadi kita nggak bisa jawab ini pengajuannya kemana. Nah, Atau ini ada yang mungkin nanya. nanti atau Kenapa? mungkin kalau Senin bisa datang ke kantor UT mungkin nanti bisa dibantu juga. Oh ya, untuk penggantian mata kuliah. Kalau penggantian mata kuliah itu kami mengajukan ke Halo UT. Kalau di kantor ya, kita mengajukan ke Halo UT. Nanti kita dapat jawaban dari Halo UT. Cuman belum ada jawaban juga sih. Kemarin ada yang diproses oleh Mbak Umah, belum dapat jawaban juga.
gitu. Lanjut ya. Ya, lanjut. Lanjut untuk pembelian jas alma mater apakah wajib? Wah, ini Tidak wajib Mutiara sih nih yang tahu nih. sebenarnya. Sebenarnya sih tidak wajib. Benar tidak wajib ini kalau untuk jas alma mater. Cuma kalau pengen beli agar punya, misalnya kan pengen punya alma maternya UT gitu ya, silakan beli. Tapi kalau nggak ini ya udah nggak apa-apa. Jadi Karena boleh banyak punya, boleh nggak punya. ya. Karena juga banyak kan yang kuliah di UT itu sampai berkali-kali itu ya belinya cuma sekali aja alma maternya. Ya, sudah ya. Untuk lanjut Ya. ke Yafi Firdaus. Mau tanya Bu, kalau untuk non Sipas itu apakah buku dikirim ke alamat rumah? Iya benar, dikirim ke alamat rumah. Jadi pastikan alamat rumahnya itu harus lengkap dan benar ya, biar posnya itu nggak bingung. Mungkin menambahi ya untuk teman-teman non Sipas, ketika teman-teman registrasi mata kuliah itu kan di bawah itu harus mengisi alamat pengiriman. Nah, nanti kalau sesuai dengan itu, jadi nanti kalau pengirimannya di alamat rumah, berarti dikirimkannya ke alamat rumah. Tapi kalau ke alamat kantor, nanti pengirimannya sesuai dengan alamat kantornya. Jadi untuk teman-teman non-Sipas itu intinya pengiriman bukunya sesuai dengan alamat yang dientrikan ketika registrasi mata kuliah. Oh ya. Gitu. Terima kasih. Ini ada lagi yang nanya KTM. Untuk KTM kapan jadi? Apakah harus diambil ke kantor UT Surabaya? Jadi dijelaskan sama Bu Tiara, kalau KTM bisa foto langsung jadi kayak EKTP di kantor UT Surabaya. Dan untuk teman-teman yang mengirimkan foto lewat email, foto lewat emailnya UT Surabaya, pastikan sudah mendapatkan email balasan dari teman-teman KTM, yang memproses KTM maksudnya, bahwa KTM-nya sudah bisa diambil ke kantor UT Surabaya. Mungkin itu jadi jawabannya. amannya sih mending datang. Iya. Datang aja sih. Enak foto langsung jadi kan ya. Udah, ini lanjut dari Rafiu Diana. Bu, memang apa perbedaannya bagi mahasiswa guru atau yang bukan guru? Maksudnya gimana ya? Kita kurang paham. Ini perbedaan. Kalau mahasiswa kan semuanya sama. Mungkin apa jurusan ya? Iya, jurusan mungkin ya. Jadi ini tolong diperjelas lagi pertanyaan. Iya. Kita bingung. Soalnya kan kalau untuk mahasiswa entah itu guru, polisi, tidak bekerja itu kan semuanya statusnya mahasiswa. Berstatus sebagai mahasiswa, iya. Mahasiswa itu udah sama, itu nggak ada perbedaan. Lanjut ke Eni NR. Bu, saya sudah melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran. Saya mahasiswa baru dari S1 mau lanjut ke UT, tapi saya tidak mendapatkan email apapun. Lalu saya harus bagaimana sebagai mahasiswa baru? Nah, tadi setelah sudah bayar ya. Nah, setelah bayar, nah ini mahasiswa baru dari S1 lanjut. Ini maksudnya mau alih kredit atau bagaimana nih? Kalau yang jelas tadi setelah pembayaran itu nanti melakukan aktivasi dan isi form kesediaan akun di e-learning.ac.id terakhir tanggal 7 Desember. Lalu menunggu info tentang OSMP dan tentang PDD. Itu sih untuk yang setelah melakukan pembayaran. Iya. Jadi setelah melakukan pembayaran, teman-teman mahasiswa baru itu cek pengumuman OSMB di webnya Surabaya UTAC.id, atau kalau memang bisa langsung, boleh langsung aktivasi tutorial online di akun e-learning.ut.ac.id. Tapi dipelajari dulu panduannya. Nah, lanjut ya. Kita ke Hello Nov. Untuk manajemen Sipas non TTM dapat 19 SKS. Cara menambah SKS. Kalau Sipas ini, Sipas itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Karena Sipas sistem paket semester. Jadi sudah terpaket dari pusat, udah satu semester ya udah dapat segitu. Udah gak bisa ditambah, gak bisa dikurangi. Nah, jadi itu menambah pun aja itu untuk mata kuliah yang mengulang. Gak bisa untuk mata kuliah itu sih kalau Sipas. Oke. Ini lanjut lagi dari yang tadi, atau ada perbedaan fasilitas bagi yang berprofesi sebagai guru? Kalau fasilitas status mahasiswa sama semua ya, meskipun dia guru ataupun bukan guru.
Iya, entah itu Kalau statusnya profesinya untuk mahasiswa, kerja, profesi apapun, fasilitasnya iya, sama. iya sama, mahasiswa itu fasilitasnya sama. Entah itu guru, poli, guru kerja, karyawan, atau apapun, bahkan si profesinya sebagai rebahan aja itu sama semua. Jadi Mm-mm. ini maksudnya apa dulu ini ya kak ya? Ya, kita kan Kita bingung juga ya. Tapi kalau kita bingung. baca dari statusnya, kalau dari status mahasiswa, teman-teman yang mendaftar ke UT berbagai macam profesi, entah guru ataupun enggak guru, pokoknya profesi apa aja, kalau statusnya Ya, sebagai mahasiswa, layanannya semuanya sama. ya Itu ya, Bu sama. ya. Mm-mm. Lanjut ke Febrianto Bagus. Bu, selama ada COVID-19, jam operasional kantor UT untuk hari Sabtu masih buka? Ini mohon maaf ya, karena kan posisinya udah tapi tadi sedang Mm-mm. ditutup, jadi Sabtu mohon maaf masih belum bisa dari buka juga ya Mbak Citra ya. Iya, Jadi tetap kayaknya kita seperti belum. itu aja. Mm. Jadi jam pelayanan selama ada COVID ini masih Senin sampai Jumat, jam setengah 9 sampai jam 3 sore. Jadi yang Sabtu diliburkan dulu. Jadi Itu, sahabatnya jangan sampai keculik ya, nanti Sabtu-Sabtu datang. iya, kasihan. Nggak ketemu siapa-siapa. Lanjut ke Raffiudiana, tadi udah dijawab ya untuk Ya, Sabtu. Lanjut ke Safa Meta, mengenai KTM apakah harus dimiliki oleh mahasiswa baru? Misal saya buat KTM pada semester 3, apakah bisa? selama bisa sih, kan kalau misalnya ini kak yang sama metanya dulu belum pernah membuat KTM, bisa, karena KTM itu hanya bisa dicetak satu kali. Kalau misal sudah dicetak terus KTM hilang, kan ngurus lagi. Nah itu harus minta surat kehilangan atau apa gitu. Itu sih. Jadi kalau misal Jadi, belum pernah cetak KTM, ya silakan aja cetak. jadi untuk teman-teman mahasiswa UT, jatah foto KTM-nya itu satu kali, itu ya Bu ya. Ya. Jadi kalau Oke, lanjut. misalnya Kalau hilang, KTM hilang berarti kan dia ya, pengganti KTM. ya, ya, Lanjut ke Anissa PW 11. Bu, sistem pembelajaran tutan berarti individu ya Bu, nggak bisa diskusi dengan dosen gitu ya Bu. oh bisa. Karena di situ nanti ada ruangan diskusi, nah itu dimanfaatkan untuk diskusi dengan dosennya. Nah, Nanti dimanfaatkan kadang-kadang guys. ada ya, kadang juga ada beberapa tutor kan kalau di tutorial online kan sebenarnya kan sebagai pengajar kan tutor. Nah ada beberapa tutor itu yang malah mengajak untuk memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams untuk ini kalau aku tatap muka biasanya sih satu kali dalam beberapa sesi itu bisa kok diskusi juga nanti ada beberapa tutor yang menyediakan email dan nomor HP-nya jadi nanti langsung bisa jadi untuk bisa bisa nanti tanya-tanya dimanfaatkan saja nanti Berarti tergantung dari si tutornya ya. ya dan juga mahasiswanya mau aktif atau tidak. Iya benar. Jadi usahakan aktif loh untuk teman-teman mahasiswa UT. Ya. Ini lanjut ke Budi Waone dari Madiun Kak. Semisal ambil langsung ke UPPJT-nya nggak bisa ya Kak? Ini untuk buku tadi, buku yang kipas ya. semi. Nah kalau untuk berbasis Pokjar ini harus Pokjar Kak. Nah ini Madiun kan banyak tuh Madiun Kota, ada Pokjar dua kan Madiun Kota, ada Madiun Kota, ada kabupaten. Tergantung ini kemarin pasiennya ikut Pokjar yang mana dulu. Nanti ambilnya itu di Pokjar Kak. Jadi untuk teman-teman yang berbasis Pokjar, bukunya tetap diambil di Pokjar, bukan di UPPJT. Untuk lanjut ya, untuk Dimas Aditya Pratama, manajemen sudah ambil di UPPJT tanggal 20. Oke, terima kasih infonya. Oke, terima lanjut kasih. Dari Ardizon. Untuk non sipas itu bukunya dikirim ke alamat atau harus diambil di kantor, dikirim tertera biaya pengiriman. Kalau non sipas tadi sudah dijelaskan. Untuk non sipas bukunya dikirimkan. Lanjut ya. Pedian 03 ada agenda masuk TTM Kahmin. Untuk semester ini tadi sudah dijawab juga. Masih to web.
Nah, Masih oke, PTM masih lanjut ke diharapkan ya Kak ya. jadi masih haram, belum boleh. Untuk Novan Hardiansyah, untuk UPI kapan Mbak jadwal terdekat UPI nih? Acara Nah, penyerahan ini ijazah. Oktober kabar kan ya? dari Oktober. Nah, jadi nanti kan untuk info siapa yang terjaring yang itu bulan Oktober besok nanti akan di-share ke website ya. Jadi nanti Iya. buat sahabat UT yang sudah kira-kira nih mau lulus, coba aja dicek nanti namanya ada nggak di dalam daftar judisium itu. Ada. Berarti nanti cek di websitenya Surabaya UTAC ID untuk pelaksanaan UPI-nya gitu ya. Lanjut ke Yafi Firdaus. Bu, untuk non SIPAS apakah semuanya full online? Tidak ada tatap muka sama sekali? Tadi udah dijawab juga. Ya, Untuk pembelajarannya di UT SIPAS non SIPAS, SIPAS non TTM ya utamanya, itu ya. pembelajarannya menggunakan tutorial online. Nanti jangan lupa ya aktivasi tutorial apa di kalaupun ingin tatap muka itu bisa sih sebenarnya mengajukan akun, cuma syaratnya harus punya teman 20. Oh, untuk persyaratan tatap muka. Iya, persyaratan. Jadi bagi non SIPAS dan SIPAS sampai PTN yang ingin banget tatap muka itu bisa mengajukan akun. Tapi harus syaratnya itu tadi harus punya teman 20 baru bisa mengajukan. Kalau belum punya teman 20 masih belum boleh. Oke. Lanjut ke Husnul Yakin, tuh web via apa, Bu? Kalau web nanti di UT kan kerjasamanya dengan Microsoft. Nanti webnya itu pakai aplikasinya Microsoft, namanya Microsoft Teams. Mungkin bisa coba-coba install di Play Store, itu kan ada. Nah, untuk sahabat UT sebenarnya semua sahabat UT itu punya fasilitas e-kampus yang ini email e-kampus. Ya, email e-kampus dan semua fiturnya Microsoft 365. Nanti jadi teman-teman mahasiswa UT, nanti untuk mahasiswa baru nanti bisa ikut seminar dan PKBG nanti akan dijelaskan di sana. Ya, untuk yang baru ya, untuk yang lama boleh aktivasi NIM-nya lewat e-kampus. Biar punya akun Teams. Ya, di YouTube ada kok banyak e-kampus. Ya, ada tutorialnya. Tutorial e-kampus UT gitu. Nanti ada. Lanjut ke Kritus NDR. Bu, ini nanti live IG-nya di save. Ya, kita save nanti. Kita save dan nanti juga akan diupload ke YouTube-nya UT Surabaya. Nanti bisa nanti kita save. Lanjut ke Mirip Anton. Iya Bu, tolong di save aja biar bisa lihat lagi, soalnya baru lihat ini. Iya teman-teman. Oke, masukkan. Lanjut ke Vika Lukian. Muncul mata kuliah di e-learning sesuai jadwalnya ya Bu? Iya benar. Biasanya itu kan kalau daftar satu kan 28. Kemungkinan 27 itu sudah mulai muncul. Jadi mungkin kalau sekarang sahabat kalau sudah aktivasi dan isi komputer di Amazon itu pasti kosong tuh. Nah jangan khawatir, nanti tanggal 28 itu langsung muncul. Bisa mata kuliahnya. Mata kuliahnya. Bisa registrasinya ada 10 mata kuliah. Nah nanti langsung muncul grade 10 mata kuliah di situ. Tinggal dikerjakan, oke? Ya, oke. Masak, ini ada yang bilang, Bu tolong di save. Iya, nanti kita save ya untuk live-nya. Lanjut ke Febrianto. Bagus. Terus semester ini saya mengajukan TAP. Apa ada bimbingannya? Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen. Mandiri non-SIPAS. Oh, ada ini bimbingannya. Jadi nanti bimbingannya melalui tutorial online. Jadi untuk yang TAP juga jangan lupa untuk rajin-rajin ikut tutorial online. Oh, jadi untuk bimbingan jadi mungkin teman-teman nih bingung TAP itu apa sih? TAP itu tugas akhir program. Jadi itu akan ditempuh oleh teman-teman biasanya di semester 7 ya Bu Tiara ya. Kita lanjut sebentar ya terkait TAP tadi.
Tapi tunggu Bu Tiaranya dulu, Bu Tiara belum online. Nah, kita lanjut lagi. Tadi sampai Tadi mana? Oh, TAP ya? TAP, TAP. Jadi TAP itu untuk teman-teman mahasiswa semester 7. Ya. Jadi Dan untuk itu, teman-teman mahasiswa semester 1 jangan bingung dulu tentang TAP. nah tadi untuk yang dapat bimbingan itu tetap ada bimbingan TAP, tapi itu lewat tutorial online juga bimbingannya. Oh, jadi bimbingannya lewat Tuton. Pokoknya TAP bimbingannya lewat tutor gitu. Oh iya, TAP itu kan kalau teman-teman registrasi TAP itu kan pasti ada karil. Karil itu ngapain ya Bu ya? Mumpung belum ada yang nanya nih. Kalau karil itu istilahnya itu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah sejenis artikel penelitian, tapi juga tidak perlu artikel penelitian sih sebenarnya. Jadi bisa untuk mengkaji sesuatu atau misalnya tentang karya ilmiah. Nanti waktu untuk mungkin nanti akan ada agenda untuk cuma waktu di tutorial online di tutornya TAP itu pasti akan diarahkan nanti akan membuat sebuah karya ilmiah. Karya ilmiahnya itu gak usah banyak-banyak sebenarnya. Kalau biasanya di kemarin manajemen itu sekitar antara 10 sampai 15 lembar. Seperti itu. Berarti karya ilmiah itu seperti makalah ya, cuman 10 sampai 15. Makalah. Dan itu untuk sistematika penulisannya di buku itu sudah ada juga. Bagaimana caranya, latar belakang seperti apa, pembahasan itu seperti apa, metode itu apa, di buku juga sudah ada. Oh, berarti untuk teman-teman yang sudah mendapatkan buku TAP itu pasti dapat buku juga untuk panduan karil. Karilnya, panduan karilnya itu sudah ada di bukunya TAP itu Mbak. Oh, jadi buku TAP itu sudah ada panduan buku sekalian dengan karilnya. Iya. Gitu. Nanti atau bisa buka aja di websitenya karil.ut.ac.id. Nah, itu untuk webnya karil. Itu webnya karil ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru. Mungkin belum, masih ada jatah berapa jam lagi Mbak Citra? Ini mau sampai jam berapa? 1 jam lagi? Ini jam berapa? Boleh deh. Ya, boleh. Sih. Kalau ada yang nanya ya. Pesan dari semua pesan dari kita sendiri menjadi mahasiswa itu harus rajin-rajin kepo. Jadi apa itu semua kepoin semua websitenya UT itu yang di website UT.ac.id itu semuanya itu yang lebar itu dibukain semua satu. Baru kalau ada yang bisa bingung ya tinggal aja bertanya gitu. Oh iya, terkait OSMB tadi. OSMB itu nanti kira-kira teman-teman kan banyak jurusan tuh, Tiara. Yeah. Kira-kira nanti dikelompokkan per prodi nggak ya? Kemungkinan pengelompokannya tuh yang PKBJ-nya sih. Kalau OSMB kayaknya masih lolos semua, masih semuanya jadi satu. Kalau untuk PKBJ-nya mungkin yang dikelompokkan per prodi. Oh gitu. Jadi OSMB masih campur-campur, nanti ketika PKBJJ baru mengerucut per prodinya. Iya.
Soalnya biasanya bedanya per SMB, OSMB dan PKBGT itu apa? Sekilas aja, kalau kemarin kan sudah dijelaskan di live sebelumnya oleh Pak Dwi Samudra. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Nah, kalau sebenarnya perbedaannya itu kalau SMP itu pengenalan apa sih UT, belajar di UT itu bagaimana sih. Nah itu kalau istilahnya kalau SMP itu pengenalan saya dulu aja. Nah baru kalau untuk PKBGT itu pelatihannya. Jadi setelah pengenalan pasti itu ada pelatihan apa itu bisa di PKBGT. Oh gitu. Nah ini ada yang nanya, saya mau tanya, saya sudah seminggu tapi kok belum divalidasi ya Bu, mohon arahannya Bu. Berkasnya sudah dikirimkan ke UT Surabaya belum? Nah itu kalau belum kita nagih untuk teman-teman yang sudah daftar online, jangan lupa berkasnya dikirimkan ke UT Surabaya untuk kita validasi. Jadi banyak yang iya, hard copy-nya. Jadi kan teman-teman di SIA itu kan diminta untuk unggah beberapa file. Form F1E, form keabsahan, isian foto, ijazah legal visit, KTP. Nah, form layanan SIPAS yang terakhir itu jangan lupa dikirimkan ke UT Surabaya untuk kita validasi. Ini dijawab lagi. Kenapa? Sudah Bu, katanya nunggu seminggu. Kita sudah nggak ada berkas validasian loh di kantor. Untuk Retasya ya, Helma Linda, di kantor itu sudah nggak ada berkas validasian. Kalau memang tidak menerima email, saran kita langsung login ke SIA-nya, dicek statusnya sudah menjadi mahasiswa yang sudah ada NIM-nya atau masih calon mahasiswa. Ada ya Kak ya. Soalnya kan ini ada dari kenapa? Sudah bisa diambil. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Mbak Jita ya? Iya. Bahan ajar. Kalau pengambilan bahan ajar nanti dicek di live IG sebelumnya ya. Sudah dijelaskan tadi. Sudah ada pertanyaan lagi? Yang masih bingung setelah daftar harus ngapain? Ada di sebenarnya. Pokoknya intinya kalau sebagai mahasiswa tadi setelah daftar online itu jangan lupa berkasnya dikirim. Nah, ditagih tuh sama tim registrasi ya Mbak Citra ya. Iya benar. Soalnya kita sudah ditagihi, kenapa SRO-nya masih banyak. Terus setelah kirim berkas, setelah berkas dikirim, ayo tunggu divalidasi. Otomatis sahabat itu dapat NIM. Nah, setelah dapat NIM, ini saya kesimpulan aja ya. Setelah dapat NIM, registrasi mata kuliah. Kalau misalnya ada kesulitan registrasi mata kuliah bisa besok Senin terakhir datang aja ke kantor UT Surabaya. Nah, setelah registrasi mata kuliah, bayar. Bayarnya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Citra di Bank BUMN-nya Indonesia, atau di Alfamart atau di Tokopedia. Setelah bayar, nanti registrasi, aktivasi dan isi form kesediaan tutorial online di elearning.ac.id. Setelah itu, terakhir tunggu info OSMB dan PKBGT. Nah, ini ada terakhir ini ada status data pribadi masuk DS. Nah, ini nanti untuk berubah DS ke DA nanti tunggu 3 bulan lagi. Jadi kita kalau November atau Desember pokoknya waktu diterima UAS masih belum DA itu langsung aja lapor ke UT Surabaya. Jadi untuk teman-teman yang bingung, Mbak ini kenapa kok saya sudah nyerahin berkas ke kantor UT tapi status data pribadi masih DS, persyaratan kurang di registrasi pertama. Iya, jadi untuk seluruh teman-teman mahasiswa baru jangan bingung terkait dengan status DP-nya karena pasti pasti DS nanti akan DA secara otomatis setelah 3 bulan. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman? Tadi sudah yang Surabaya harus ngapain tadi sudah saya sudah di review. Ya itu jadi buat
teman-teman untuk tutorialnya itu nanti cek aja di tutorial aktivasi, bisa cek di e-learning.ut.ac.id di panduan itu ada videonya cara-caranya secara lengkap. Untuk info jelasnya nanti akan langsung dijelaskan waktu OSMB dan PKPJJ. Itu Mbak Citra. Jadi nanti ketika OSMB dan PKPJJ jauh lebih jelas lagi ya untuk aktivasi Tuton dan isi form kesediaan mengikuti Tuton. Nah, pasti yang jelas pelaksanaannya sebelum tanggal 7 ya? Iya, yang sahabat UT jangan lupa, pokoknya aktivasi dan isi form kesediaan Tuton terakhir tanggal 7 September. Nanti kalau nggak mengisi di setelah tanggal itu nggak bisa ikut tutorial online. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah umpama gini nih, saya sudah aktivasi Mbak, tapi saya nggak isi form kesediaan mengikuti Tuton, berarti yang bersangkutan nanti nggak bisa ikut Tuton? Iya nggak bisa, jadi harus dua-duanya itu. Kalau untuk mahasiswa baru kan harus kan kalau mahasiswa baru kan harus aktivasi dulu, baru klik form kesediaan Tuton. Nah, kalau mahasiswa lama itu cuma klik form kesediaan Tuton aja. Oh, berarti mereka harus login ke akun e-learningnya, lalu isi form kesediaan mengikuti Tuton. Dan batas akhirnya sama ya untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama, yaitu tanggal 7 September. Ya, 7 September sampai lupa. Setelah nanti ya udah, wassalam dah. Kalau kan banyak tuh yang semester kemarin Mbak, saya nggak bisa ikut Tuton, padahal saya bisa login Tuton. Ternyata permasalahannya itu teman-teman lupa nggak isi form kesediaan mengikuti Tuton. Jangan sampai seperti itu berarti ya Bu Tiara ya. Iya harus isi. Jadi jangan sampai lupa. Aduh, ini ada pertanyaan nih dari Oktazaza. Kak mau tanya, ada beberapa nilai matkulnya yang D. Saya sudah ngulang tapi tetap dapat D. Bagaimana Kak solusinya? Nah, ini masalah nilai ya. Kalau nilai boleh langsung ke kantor ya. Ini untuk teman-teman mahasiswa baru yang setelah daftar mereka masih bingung harus ngapain. Nah, boleh tanya di sini. Kalau nilai boleh langsung ke kantor. Udah nggak ada lagi? Mungkin kita akan lanjut ke sesi minggu depan ya. Iya. Ada topik berikutnya untuk minggu depan yang lebih menarik untuk teman-teman. Oh, ini ada yang nanya. Terakhir ya dari dia. Cara ngecek kalau sudah ngisi kesediaan Tuton. Kalau sudah ngecek biasanya itu nanti di email, gitu. Dan atau kalau nggak salah yang tulisan form kesediaan Tutonnya itu sudah hilang. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau mereka sudah ngisi kesediaan Tuton itu, ketika formnya diklik, ya udah nggak ada ininya ya, sudah nggak ada notifnya. Ya. Dan cara ngecek yang paling gampang, kalau sudah ngisi kesediaan Tuton, waktu Tuton dimulai itu mata kuliahnya muncul. Oh gitu. Jadi nanti kalau saran ya mungkin dari kami di UPBJJ, kalau teman-teman sudah mengisi form kesediaan mengikuti Tuton itu mendingan di screenshot, kan ada notifnya itu, ada notif balasannya Anda telah menyetujui. Nah itu langsung di screenshot untuk notifnya itu. Nah ini ada lagi Bu Tiara dari De Putro. Kak, gimana kalau ngambil matkul tapi nggak sesuai paket arahan? Jenis layanan non-SIPAS mungkin ya? Kalau non-SIPAS nggak sesuai paket arahan ya nggak masalah sih, selama bisa ngikutin mata kuliah itu dan juga nggak bentrok jadwal kajian. Berarti nggak masalah ya. Lanjut. Nggak masalah. Lanjut ke Mirip Anton. Ini udah dijelaskan tadi, nanti di watch ulang aja ya Kak ya. Untuk KTM dicek di IG live sebelumnya ya. Gitu. Mungkin udah dari kami. Sudah. Nanti lanjut kita ke minggu depan ya dengan topik yang lain lagi, dengan teman-teman yang lain lagi. Oke, makasih Bu Tiara.
Iya, terima kasih juga Mbak Citra. Oke, bye-bye. Bye. Yuk, Waalaikumsalam.